langsung di laporan. Jadi topik itu paten, ada 4 topik. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu, nah ini lihat 4 topik yang menjadi aspek utama dalam PMO level sekolah. Namun sekolah diberikan kewenangan selama 1 tahun itu memilih 2 topik saja. Jadi selama 1 tahun itu, tahun pelajaran 2023-2024 sampai dengan tahun pelajaran 2024-2025, sekolah menyelenggarakan 2 topik yang terdiri dari 10 subtopik. Nah, topik yang pertama, manajemen dan pengembangan sekolah. Topik kedua, implementasi pembelajaran di kelas. Ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. Dan keempat, peningkatan kapasitas guru. Bapak Ibu, jadi 2 topik yang kami pilih yaitu manajemen dan pengembangan sekolah dan implementasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk manajemen dan pengembangan sekolah Bapak Ibu, di situ ada 5 subtopik yang diantaranya adalah 1, penyusunan kurikulum ataupun dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. 2, penyusunan dokumen program sekolah berbasis data. 3, penyusunan dokumen anggaran. 4, penyusunan dokumen kemitraan. 5, penyusunan dokumen kelima. Nah, Bapak Ibu nanti bingung, lalu dokumen ini apa? Dokumen ini yang nanti dilihat, diperiksa oleh fasilitator sekolah penggerak ketika nanti di bulan November atau Desember ada kunjungan lapangan yang seperti tahun kemarin Ibu fasilitator datang di sini. Nah, atau Bapak Ibu tidak perlu bingung, di antara 5 subtopik ini itu sekolah harus selesaikan dalam 1 tahun itu. Jadi ketemu kan selesai ketemu dokumen KOS itu, tinggal dinasahkan saja. Dokumen KOS itu yang mana? Yang ketemu pernah rapat dengan Ibu Alen, kegiatan bikin workshop dengan Ibu Alen, lalu ketemu tetapkan pengorganisasian di dalam, jadwal mata pelajaran, kemudian jadwal proyek dan lain sebagainya, itu semua termasuk di dokumen KOS. Jadi dokumen KOS itu sudah selesai. Pada saat Zoom, ada teman-teman kepala sekolah bertanya ke tim PST bahwa kalau misalnya dari subtopik yang ada, kalau misalnya satuan pendidikan telah menyelesaikannya, bagaimana dalam pelaporan? Kalau misalnya selesai belum pada saat waktu yang diberikan untuk membuat laporan, dan itu ternyata tidak ada masalah. Kalau misalnya satuan pendidikan sudah melakukan rapat dan sudah melakukan workshop terkait dengan penyusunan dokumen KOSP, berarti dokumentasinya tinggal diselipkan di laporan nanti. Nah, itu berarti dokumen waktu katone kemarin itu insya Allah kita jadikan sebagai bahan laporan yang nanti dibuat dalam simpul dari sekolah. Nah, dengan demikian berarti penyusunan dokumen KOS katone telah laksanakan, dan di dalam itu juga Bapak Ibu terlibat, ada dia punya surat undangan dan daftar hadir semua ada. Nah, yang menjadi persoalan penting Bapak Ibu adalah penyusunan dokumen program sekolah berbasis data. Ini berhubungan dengan PBD, perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Lalu kemudian yang itu ada penyusunan dokumen anggaran. Nah, di sini penyusunan dokumen anggaran juga Bapak Ibu tidak perlu bingung. Kita punya dokumen anggaran yaitu ARKAS yang kita sudah kirim dan sudah disahkan oleh dinas. Lalu ketumbalannya setiap saat itu berpatokan pada dokumen anggaran itu yaitu ARKAS yang sifatnya online. Kemudian penyusunan dokumen kemitraan. Bapak Ibu, dokumen kemitraan apa? Atau telah memiliki dokumen kemitraan. Makanya kemarin cepat-cepat kita bikin MOU dengan tokoh adat itu untuk merupakan salah satu dokumen kemitraan. Menjalin puskesmas karena puskesmas juga sedang akreditasi puskesmas itu. Jadi dong untuk kerjasama dengan mitra dengan sekolah-sekolah terdekat untuk sosialisasi menyangkut dengan UKS. Nah, jadi tadi kita lewat Pak Kapus